Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak parabola. Berikut ini adalah grafik dari gerak parabola. Kita uraikan satu persatu di sumbu X dan sumbu Y. Pada gerak parabola, di sumbu X berlaku gerak lurus beraturan. Pada sumbu Y berlaku gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena bolanya ketika naik dia diperlambat, di atas berhenti sebentar kemudian turun lagi dengan gerakannya dipercepat seperti waktu gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Tapi ini geraknya tidak vertikal, tidak lurus, tapi melengkung. Itu disebut gerak parabola. Dari grafik yang tadi, kita bisa menentukan persamaan posisi dan kecepatannya. Kita uraikan satu persatu apa yang akan kita pelajari atau akan yang persamaan mana aja yang kita perlukan. Yang pertama yaitu kita harus menguraikan kecepatan awal. Kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Jadi ada V0X dan V0Y. Kemudian nanti ada juga persamaan mengenai titik tertinggi atau H maksimum. Ada juga persamaan mengenai jarak terjauh atau titik terjauh dari awal kita melemparkan sesuatu atau menendang sesuatu. Disebut X maksimum. Terakhir, dengan persamaan gerak lurus berubah beraturan atau persamaan GLBB, kita juga bisa tahu kecepatan pada saat titik tertentu di tengah-tengah. Dia tidak di paling awal atau tidak di tertinggi, juga bukan di terjauh, tapi di titik tertentu. Nanti ada rumusnya sendiri. Yang pertama dibahas yaitu kecepatan awal atau V0. Kita uraikan menjadi V0X dan V0Y. Di sini ada sudut elevasi sebesar theta, maka V0X-nya karena di samping sudut dikali cos. V0 dikali cos theta adalah V0X atau kecepatan awal di sumbu X. Sedangkan kecepatan awal di sumbu Y karena sudutnya ada nempelnya di X, maka di sumbu Y makanya sin. Kecepatan awal di sumbu Y V0Y sama dengan V0 kali sin theta. Untuk kecepatan pada titik ini kita sebut kecepatan pada titik tertentu dengan waktu sekian gitu, waktu T. Maka nilai Vx-nya sama dengan nilai V0x, yaitu nyarinya hanya V0 kali cos X, cos theta, V0 kali cos theta, karena dia nilainya dari GLB. Sedangkan untuk Vy-nya kita hitungnya V0y dikurang GT, atau V0y nya kita uraikan jadi V0 dikali sin theta dikurangin GT. Itu untuk kecepatan Y di titik tertentu. Kalau tadi rumus kecepatan pada titik ketika naik, sekarang kalau ketika turun ini rumusnya ya. Bedanya hanya kalau sebelumnya pakai minus GT atau nilai gravitasinya negatif, kalau turun nilai gravitasinya positif. Di sini juga ada H. H itu ketinggian pada saat waktu tertentu. Ketika naik dia pakai minus, kalau turun dia pakai plus. Perhatikan ya bedanya. Pada kedua posisi tersebut, ketika naik atau ketika turun, kecepatan dan tingginya itu pada saat waktu tertentu atau T tertentu, rumus H-nya atau tingginya itu berbeda, tapi rumus X-nya atau jaraknya kita sama rumusnya, makai GLB, tergantung sama waktunya aja. Jadi X-nya itu sama dengan V0 kali cos theta kali T, dengan T-nya waktu yang ditanyakannya. Berikut adalah kondisi pada titik tertinggi. Pada saat titik tertinggi, kecepatan pada sumbu Y-nya adalah 0, sedangkan kecepatan pada sumbu X-nya V0 kali cos theta. Terus waktu yang digunakan untuk titik tertinggi
Jadi dari awal sampai titik tertinggi waktunya yaitu V0 kali sin theta bagi G. Kemudian berikut ini adalah rumus dari tinggi maksimum dan jarak pada saat tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimumnya itu yang bisa diraih atau dicapai oleh benda ketika dia gerak parabola. Rumusnya yaitu V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G. Kemudian jaraknya dari awal sampai ketika dia menempuh jarak titik tertinggi atau titik maksimumnya yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Kalau sebelumnya kondisi pada titik tertinggi, sekarang kondisi pada titik terjauh, jarak terjauhnya. Untuk kecepatan pada saat titik terjauh, Vx-nya tetap dengan rumus V0 kali cos theta dikali T, sedangkan untuk Vy-nya berarti pakai rumus GLBB dengan dipercepat, jadi V0 sin theta plus GT. Dan kalau misalnya waktunya titik terjauh mirip sama kayak titik tertinggi, tapi dia dikali 2, jadi 2 kali V0 kali sin theta per G. Kalau tinggi pada titik terjauh pasti 0 dong ya, karena kan sudah sampai di darat lagi. Sedangkan untuk jaraknya, jarak terjauhnya, titik terjauh itu berarti jaraknya udah maksimum ya. Maka jarak maksimumnya itu V0 kuadrat sin 2 theta, berarti nanti sudutnya dikali 2 dulu baru cari sinnya, bagi G. Saya tambahkan sedikit tentang rumus identitas trigonometri di sini. Sin 2 theta bisa kita tambahkan atau kita ubah menjadi 2 kali sin theta kali cos theta. Tapi untuk rumus di titik terjauhnya tetap V0 kuadrat sin 2 theta per G. Berikut ini saya ingatkan kembali posisi penting pada gerak parabola. Di awal ada kecepatan awal, kemudian di paling tinggi, di titik tertinggi ada titik tertingginya Hmax, terus ada jarak pada titik tertinggi juga ada, kemudian ada Xmax yaitu titik terjauh. Ini yang biasa dicari pada gerak parabola. Untuk contoh soalnya silakan lihat video lainnya. Terima kasih.